Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian di mana saja berada yang dimuliakan Allah. Ada 3 kesalahan yang senantiasa dilakukan oleh seorang tim sukses dalam mempromosikan kandidatnya untuk menjadi apakah itu bupati, gubernur maupun presiden. Kesalahan pertama apa? Kesalahan pertama adalah menjatuhkan lawan kandidat lain dengan cara menjelekkan partainya, menjelekkan keluarganya, menjelekkan orangnya, personalnya. Ini tak boleh. Membuat fitnah di sana sini, mengadu domba. Apalagi kalau memang kandidat itu memiliki masa lalu yang kelam, itu dianggap sebuah aib. Nah, aib itu dibeberkan menjadi senjata bagi mereka untuk menjatuhkan dan membunuh karakter daripada lawannya tersebut. Itu tak boleh. Berpolitiklah dengan cara yang sehat tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus mencari kesalahan orang lain. Allah telah ingatkan kepada kita, wala tajassasu dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, termasuk dalam urusan kandidat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh seorang tim ses adalah menjadikan aspek agama sebagai cara yang ampuh untuk meraih suara rakyat dengan membuat acara tablik akbar, mengundang ustadz-ustadz ternama, lalu kemudian kandidatnya ada di situ. Orang menilai, oh ternyata kandidat ini dekat dengan ulama dan peduli kepada agama. Basi kawan. Ada lagi yang mendekati tokoh-tokoh penting, apakah itu tokoh agama, tokoh adat, mendekati tuan-tuan besar, supaya orang menilai bahwa dia adalah orang yang soleh. Soleh, alim itu bawaan diri sejak lama, bukan musim-musiman. Orang tahu kalau ternyata mereka soleh dari kecil, dari dulunya, ini bisa dipilih. Tapi kalau solehnya musim-musiman, yang dulunya nggak pernah pakai peci, yang dulunya nggak pernah datang ke masjid, yang dulunya tak pernah membantu orang miskin, kaum duafa maupun anak yatim, sekarang membantu, ini basi kawan. Orang tahu manipulasi, membawa nama agama untuk kepentingan hawa nafsunya, bahaya. Bahkan di antara kandidat juga memilih salah satu tokoh atau mubalik untuk dijadikan sebagai ketua tim suksesnya. Ini bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Kalau tidak hati-hati kita bisa tergelincir daripada perbuatan dosa. Contoh sudah banyak. Ada seorang mubalik menjadi tim sukses, salah satu kandidat. Kebetulan kandidatnya mendapatkan nomor urut 1, lalu kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang berbau agama. Saat orasi dia sampaikan kepada jemaah, kepada masyarakat, wahai saudaraku, sesungguhnya angka 1 itu adalah angka yang ganjil. Allah itu ganjil dan suka kepada yang ganjil, maka jangan lupa pilihlah nomor 1. Na'udzubillah. Ternyata kandidat nomor 2 nggak mau ketinggalan. Kenapa? Dicarinya pula yang sama-sama ustadz menjadi tim suksesnya. Lalu kemudian ustadz tersebut berorasi menyampaikan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, kepada jemaahnya. Apa dia bilang? Sesungguhnya angka nomor 2 ini adalah angka yang istimewa. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada tinggi, ada rendah. Dan kita ini merupakan hasil daripada proses berpasang-pasangan itu, yaitu ayah dan ibu kita. Angka 2, angka yang baik. Pilih nomor 2. Ternyata yang dapat nomor 3 juga nggak mau ketinggalan. Dicari pula kita tokoh agama, bumali, ustadz menyampaikan orasi yang sama. Apa kata mereka? Bersilat lidah di depan halayak ramai. Dia katakan bahwa angka 3 itu adalah angka istimewa. Karena di dalam sholat ada 3 rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalaupun ditinggalkan, sholat kita tidak sah. Ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Rukun qauli, ucapan. Rukun fi'ali itu gerakan, dan rukun qalbi itu niat. Bahkan dalam wudhu pun ada 3 yang wajib untuk kita basuh muka, tangan dan kaki. Jadi ada 3 pada sholat, ada 3 juga pada wudhu. Maka ingat nomor 3. Yang mendapatkan nomor urut 4 juga mencari tim sukses yang juga mubalik.
ustadz. Mereka bersilat lidah. Apa kata mereka? Sepeninggal Rasulullah SAW yang menggantikan Rasulullah ada berapa sahabat? Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. 4. Bahkan ada 4 sifat Nabi yang mulia, yang melekat pada Nabi kita Muhammad SAW. Ada Siddiq, ada amanah, ada patonah, dan ada tablik. Ingat nomor 4. Na'udzubillahi min zalik. Mereka cocok-cocokkan antara hawa nafsu kepada kepentingan agama. Padahal Allah katakan, wala tattabi'il hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, karena hawa nafsu itu akan menjauhi dirimu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kawan. Kalaupun mau buat menyandingkan angka dengan hal-hal tertentu, buatlah selain daripada agama. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita tidak hati-hati jatuh kepada perbuatan dosa. Orang yang membawa nama agama, konsekuensinya 2. Kalau yang diusungkannya itu amanah, bertanggung jawab, tidak korupsi, maka agama diangkat, agama disanjung. Tapi bila sebaliknya, apabila calon yang diusungnya itu meleset daripada perkiraan, maka agama direndahkan. Orang tak mau tahu personal yang berbuat masalah, tapi karena kita membawa agama, maka agama terwakili di sini. Agama kita dinodai. Kesolehan, kealiman itu bawaan dari diri kita. Bawaan sejak lama, bukan musim-musiman. Kalau musim-musiman ini bahaya. Dulu nggak pernah pakai peci, sekarang pakai peci. Dulu nggak pernah hadir ke masjid, sekarang hadir ke masjid. Dulu nggak pernah membantu anak yatim, sekarang membantu anak yatim. Ini manipulasi agama. Kalau ternyata mereka sudah menanam benih kebaikan itu sejak awal, sudah puluh tahun belakangan, nah ini salut kita. Nah, jangan jadikan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan, karena bahaya akibatnya. Dan yang ketiga, tentunya kesalahan yang dilakukan oleh tim ses adalah mengatakan kata-kata pasti. Wah, calon kita ini pasti menang, calon kita ini pasti hebat, pasti amanah. Ada kata-kata pasti itu hanya Allah yang punya. Kita sebagai manusia cuma bisa mengatakan semoga, mudah-mudahan. Makanya innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah menginginkan sesuatu, maka cukup dia berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka kata pasti hanya Allah yang memiliki dan berhak memiliki itu, sementara kita sebagai manusia tak boleh mengatakan pasti. Nah, inilah 3 kesalahan yang kerap dilakukan oleh seorang tim ses. Mudah-mudahan ketiga kesalahan ini tidak terulang kembali pada masa-masa saat ini maupun masa-masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.